Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانطين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah, sedang salat Jumat yang dimuliakan Allah.
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini Allah masih memberikan taufik serta hidayah kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah, untuk sama-sama kita taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, juga termasuk kepada kita semua, yang mudah-mudahan kita semua diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa istiqamah dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanul muslimin jamaah sedang Jumat rahimakumullah, bekal terbaik ketika kita akan menuju Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Maka untuk itu jaga ketakwaan yang sudah ada di dalam diri kita, pupuk keimanan-keimanan yang sudah tumbuh di dalam hati kita, sehingga insyaallah ini bisa menjadi bekal ketika kita nanti berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanul muslimin jamaah sedang Jumat rahimakumullah. 1 bulan penuh selama bulan Ramadan Allah telah mendidik kita, memberikan pengajaran kepada kita, dengan harapan akan tumbuh terus rasa keimanan di dalam diri kita, di dalam hati kita, tumbuh ketakwaan di dalam diri dan tubuh kita. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ciri-ciri atau karakteristik orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Ali Imran ayat 15 dan ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. Dan orang-orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, lalu menguatkan benar-benar keimanannya, mereka mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diampuni segala dosa-dosanya. Mereka mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dihindari dari jurang nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berat sekali buat kita. Ibadah yang paling berat setelah kita beribadah adalah mempertahankan ibadah yang telah kita lakukan, atau dalam bahasa agama disebut dengan istiqamah. Ini berat buat kita. Maka kemarin selama sebulan penuh namanya Allah mendidik kita supaya kita bisa istiqamah. Bukan hanya ketika Ramadan, tapi setelah Ramadan, ba'da Ramadan, masuk 1 Syawal dan seterusnya sampai 11 bulan yang akan datang. Mampukah kita menumbuhkan nilai-nilai ibadah-ibadah yang kita laksanakan pada 1 bulan di bulan Ramadan? Maka karakteristik yang pertama, buat orang yang imannya benar, orang yang ketakwaannya benar, Allah sebutkan dengan as-sabirin. Mereka bersabar. Bersabar dalam segala hal. Sabar dalam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Sabar dalam ujian yang juga Allah berikan kepada kita. Karena semua itu, kalau kita hayati, kalau kita nikmati,
dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang Allah berikan dan timpakan kepada kita sampai dengan hampir 2 tahun ini juga bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah akan uji kita dengan sedikit kelaparan, dengan bersusah payah, berduka cita, kehilangan harta benda, bahkan kehilangan nyawa, kehilangan buah-buahan. Untuk apa? Untuk supaya kita dekat dengan Allah, menjadi orang-orang yang sabar. Sehingga diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala yang begitu agung dan begitu tinggi buat kita di ayat berikutnya. Ulaika 'alaihim shalawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Bagi mereka yang bersabar, yang mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menyebut-nyebut namanya. Ulaika 'alaihim shalawatum min rabbihim wa rahmah. Allah akan menolongnya, memberikan rahmatnya. Dan bonus satu lagi, wa ulaika humul muhtadun. Jalan yang kita tempuh, apa-apa yang kita lakukan ada dalam keridhaan Allah, ada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berat buat kita, yang mahal harganya. Petunjuk Allah ini mahal harganya buat kita, mahal sekali. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karakter yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala setelah bersabar, as-sabirina was-sadiqin. Jujur, benar. Jujur dalam niat, jujur dalam perkataan, dan jujur dalam berbuat. Dan lagi-lagi ini juga berat buat kita. Ada orang yang niatnya benar, tetapi dalam berbuatnya sulit untuk melakukan. Ada yang berkata benar, bisa melakukan dengan benar, tapi niatnya tidak ikhlas. Berat buat kita. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitin. Karakter yang ketiga adalah ketaatan kepada Allah. Orang yang beriman dan imannya benar, ketakwaannya dengan ketakwaan yang benar, maka ia akan senantiasa taat kepada apa yang telah Allah perintahkan dan taat kepada apa yang telah Allah larang kepadanya. Lagi-lagi ini juga berat buat kita. Selanjutnya adalah wal qanitin wal munfiqin. Karakter yang keempat adalah senantiasa gemar untuk bersedekah, gemar untuk berinfak. Dan kita tunjukkan di bulan Ramadan, bahkan di akhir-akhir bulan Ramadan, banyak di antara kita yang mengeluarkan sedekahnya, mengeluarkan infaknya untuk membantu saudara-saudaranya. Dalam kerangka apa? Timbullah rasa kasih sayang di antara kita. Dan yang terakhir, karakteristik orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa yang disebutkan oleh Allah di surah Ali Imran ayat 15 dan 16 adalah wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malamnya, memohon ampun kepada Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, terutama di 10 hari terakhir kemarin di bulan Ramadan, untuk meninggalkan, menjauhi istri-istri kita, memperbanyak taqarrub kepada Allah dengan beriktikaf. Lagi-lagi berapa banyak, kalau kita tanya berapa banyak orang yang mampu untuk beriktikaf?
untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berbahagialah orang-orang yang bisa beriktikaf, orang-orang yang bisa bangun malamnya untuk berdialog dengan Allah, untuk mohon kepada Allah. Dan bahagianya kembali orang-orang yang seperti ini disebutkan oleh Rasulullah SAW menjadi salah satu bagian dari orang-orang yang akan mendapatkan naungan arsy dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada di padang mahsyar. Wa rajulun dzakarallaha fafadat 'ainahu. Dan orang-orang yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah, bermunajat kepada Allah, zikir kepada Allah, banyak mengingat Allah sambil ia meneteskan air matanya. Ia mengingat karena ia merasa tidak akan ada yang mampu nanti, yang mampu menolongnya ketika berada di padang mahsyar. Istrinya tidak bisa, anak-anaknya juga tidak bisa menolong, sahabat-sahabat karibnya yang dekat ketika di dunia juga tidak bisa menolongnya. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanal Islam, jamaah sedang Jumat rahimakallah. Maka mudah-mudahan pelajaran dari Allah yang begitu berharga buat kita, yang Allah masih sayang kepada kita sehingga Allah berikan kesempatan kepada kita. Tuntas sebulan lamanya kita berpuasa. Kalau kita ingat ada mungkin sahabat kita, orang tua kita di awal Ramadan telah Allah panggil. Ada yang di pertengahan Ramadan juga Allah panggil sehingga dia tidak bisa menambah amal-amal kebajikannya. Ada bahkan di akhir-akhir bulan Ramadan ketika semua kita akan berbahagia berkumpul dengan keluarga, Allah panggil. Dan yang patut kita bahagia kembali, kita bisa merasakan Ramadan ini dengan rasa aman, dengan rasa nyaman. Merayakan hari kemenangan kita kemarin juga dengan rasa tenang. Bagaimana dengan sahabat muslimin kita yang berada di Palestina, Masya Allah. Maka rugi sekali ketika Allah memberikan kesempatan terbaik kepada kita, kita tidak pernah menambah amal sedikit pun. Maka kata Imam Ali radhiyallahu anhu, merugilah orang-orang yang diberikan tangguh oleh Allah, diberikan waktu luang oleh Allah, namun tidak mempergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya untuk menambah ibadahnya. Tetapi berbahagialah orang-orang yang diberikan tangguh oleh Allah, diberikan nikmat oleh Allah, lalu dia memperbaiki semua amalnya setiap saat. Jemaah sedang Jumat rahimakallah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga 5 sifat yang disebutkan oleh Allah di dalam surah Ali Imran ada di dalam diri kita semua. Mari kita sama-sama belajar memperbaiki diri supaya kita menjadi orang-orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim
وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Kita semua tentunya pengen istiqomah dari apa-apa yang telah kita kerjakan. Pengen terus menjaga dan memperbaiki ibadah kita. Maka langkah yang pertama agar kita bisa istiqomah adalah senantiasa menghayati dan memperbaharui syahadat kita. Kalau kita sudah ikhlas dengan syahadat kita, insyaallah kita bisa istiqamah. Yang kedua, terus mentadaburi Al-Quran. Karena inilah jalan hidup kita. Di sini dijelaskan oleh Allah bagaimana jalan-jalan orang-orang yang saleh dan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Dan selanjutnya, mari sama-sama, karena kita semua punya kemampuan, punya potensi yang tinggi di dalam diri kita. Gali potensi itu, gali potensi diri kita masing-masing untuk kita lebih dekat dengan Allah. Insyaallah, ketiga jalan ini kalau kita jalani dengan sebaik-baiknya, Allah akan berikan kekuatan. Kita bisa istiqamah dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعلنا في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا العظيم يذكركم واشكروه ونزدكم ولا ذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.